lagi dengan segala kerendahan hati. Untuk yang masih berada di bagian luar, kami silakan untuk segera memasuki ruang rapat karena beberapa saat lagi rangkaian acara pada hari ini akan dimulai. Dan kami ucapkan selamat datang juga para anggota DPRD Kota Palembang yang sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami mengingatkan untuk semua yang telah hadir di dalam ruang rapat ini, demi tetap dan lancarnya pengacara kita, dengan segala kerendahan hati, mohon untuk mengkondisikan alat komunikasi Bapak Ibu dalam mode hening atau getar sampai dengan acara selesai. Dan juga kami promosikan sekali lagi sebagai bentuk komitmen kita terhadap kesetaraan dan juga aksesibilitas bagi seluruh tamu undangan pada setiap sesi sambutan, termasuk sambutan wali kota dan juga gubernur Sumatera Selatan, akan didampingi oleh juru bahasa isyarat.
Bersama kami di ruang rapat paripurna DPRD Kota Palembang. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati untuk yang masih berada di luar, kami persilakan untuk segera memasuki tempat acara dan menempati tempat duduk yang telah kita sediakan. Juga selamat datang kami ucapkan para anggota DPRD Kota Palembang yang telah hadir juga bersama kita. Sekali lagi kami mengingatkan untuk semua yang hadir demi tertib dan lancarnya acara kita, mohon untuk sementara waktu untuk dapat mengkondisikan alat komunikasinya dalam mode hening atau mode getar selama acara berlangsung sampai dengan selesai. Mohon perhatian, Gubernur Sumatera Selatan, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, beserta unsur Prokopimda Provinsi, Wali Kota Palembang, beserta unsur Prokopimda Kota Palembang, tiba di tempat acara. Dan selanjutnya kami silakan untuk menempati tempat duduk yang telah kita sediakan. Juga untuk seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Selamat datang kami ucapkan Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota Palembang, pimpinan dan juga anggota DPRD Kota Palembang. Masih kita berikan waktu rekan media dan juru foto selama 20 detik dan berada di bagian belakang. Kami persilakan. Sekali lagi Bapak Ibu kami silakan untuk menempati tempat duduk yang telah kita sediakan. Selamat datang. Kami ucapkan untuk semua yang telah hadir di ruang rapat paripurna DPRD Kota Palembang. Suatu kebahagiaan untuk kita semua pagi hari ini kita bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara yang beberapa saat lagi akan segera dilaksanakan. Rekan-rekan media masih kita berikan waktu untuk mengambil foto. Kami persilakan selama 30 detik. Setelah itu nanti akan kita persilakan untuk berada di tempat yang telah kita sediakan. Baik, kami ucapkan terima kasih rekan media dan juru foto kami silakan untuk berada di tempat yang telah kita sediakan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya bangunlah barunya untuk Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Tiada kata yang terucap dengan fasih tanpa ridho Sang Maha Kasih. Tiada kata yang dapat terlaksana tanpa izin Sang Maha Bijaksana. Dengan segala kerendahan hati, izinkan kami mengaturkan salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, anggota DPR RI, Bapak Yuda Nopansa Utama, anggota DPD RI, Ibu Dr. Hajah Ratu Teni Leriva MM, Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Herman Deru, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Ciuja, beserta Ibu Haja Lidiawati Ciuja, Ketua BKW Sumatera Selatan. Yang kami hormati, Ketua DPD Provinsi Sumatera Selatan, beserta unsur Porkopinda Sumatera Selatan, Wali Kota Palembang, Bapak Dr. Andes Haji Ratu Dewa Messi, beserta Ibu Haja Dewi Sastrani Ratu Dewa, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang, Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Selatan, pimpinan dan anggota DPRD Kota Palembang, unsur Porkopinda Kota Palembang beserta istri, Sekretaris Daerah Kota Palembang, pimpinan BUMN, BUMD, dan instansi vertikal yang berkesempatan hadir, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Dengan memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa, acara rapat paripurna istimewa DPRD Kota Palembang dalam rangka peringatan ke-55 Hari Jadi Kota Palembang ke-1343 tahun 2026 dimulai. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama pembukaan rapat paripurna istimewa DPRD Kota Palembang oleh Ketua DPRD Kota Palembang. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin beserta rapat paripurna istimewa DPRD Kota Palembang dalam rangka Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Peringatan yang ke-55 tahun 2026 hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat, yang kami banggakan, Gubernur Sumatera Selatan Dr. Haji Herman Deru SH MA. Salah. Yang terhormat, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji C. Ujang SH MA. Yang terhormat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Bapak Yuda Nopanja Utama. Yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dr. Haja Ratu Teni Leripa MM. Yang terhormat DPR, pimpinan DPR dan anggota DPR Provinsi Sumatera Selatan. Yang terhormat jajaran pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua TPPKK, Ketua Dekranasda dan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Haja Peprita Lustia Herman Deru. Yang terhormat Ketua BKOW Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Lidiawati C. Ujang. Yang terhormat Ketua DPW Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Desi Kasna Yati. Yang terhormat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang. Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Palembang. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palembang. Yang terhormat para bupati, wali kota se-Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang terhormat wali kota, wakil wali kota dan sekretaris daerah Kota Palembang, ketua, wakil ketua dan anggota DPRD Kota Palembang pada masanya. Yang terhormat sekretaris daerah kota, yang terhormat sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, sekretaris DPRD dan seluruh pejabat di jajaran pemerintah Kota Palembang. Yang mulia Sultan Palembang Darussalam beserta keluarga besar Kesultanan Palembang Darussalam. Yang terhormat para perintis kemerdekaan Indonesia, pejuang, veteran, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, cendekiawan, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, serta tokoh wanita. Yang terhormat Ketua TPPKK, staf ahli TPPKK, Ketua Persid, Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini, Ketua Dharma Wanita Kota Palembang, dan ibu-ibu pimpinan organisasi wanita sekota Palembang beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Ikatri Kota Palembang, Ibu Sahlia Ali Subri beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua KPU Kota Palembang, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kepemudaan. Lembaga sosial masyarakat, ketua paguyuban, para komunitas, admin sosial media, pimpinan redaksi, dan insan pers, baik cetak maupun elektronik. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Nah, ini ada pantun ini. Ke Benteng Kuto Besak melihat senja, menikmati pempek lezat rasanya. Palembang tercinta semakin berjaya. Sejahtera masyarakatnya, maju kotanya. Marilah senantiasa kita selalu memanjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala,
karena atas limpahan rahmat dan nikmat serta redunya jua. Pada hari ini kita semua dalam keadaan penuh kebahagiaan dan kegembiraan sehingga kita semua dapat hadir pada rapat paripurna istimewa DPRD Kota Palembang. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut hingga akhir zaman. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa dan para undangan yang kami hormati, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati Badan Musyawarah DPRD Kota Palembang, maka acara rapat paripurna istimewa hari ini adalah rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Kota Palembang yang ke-1443, peringatan yang ke-55 tahun 2026. Acara rapat paripurna istimewa yang berlangsung saat ini merupakan acara puncak peringatan Hari Jadi Kota Palembang. Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan selamat datang dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh undangan dan para partisipan yang telah berkenan dalam acara ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu serta hadirin sekalian akan menambah semangat dan kebahagiaan kita dalam melanjutkan pembangunan Kota Palembang dan juga sebagai wujud kebahagiaan dan rasa syukur kita atas kemajuan Kota Palembang yang kita cintai ini. Izinkan kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Palembang mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Palembang yang ke-1343, peringatan yang ke-55 tahun 2026 bagi seluruh komponen masyarakat Kota Palembang. Semoga momentum peringatan Hari Jadi Kota Palembang tahun ini akan semakin memantapkan dan meningkatkan serta memperkokoh tekad dan semangat juang kita semua untuk terus membangun Kota Palembang menjadi kota terbaik dan mewujudkan Palembang berdaya, berbudaya, dan mendunia. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa dan para undangan yang kami hormati. Dalam kurun waktu lebih kurang 1 tahun ini, Kota Palembang sudah banyak mengalami kemajuan di bidang pembangunan seperti jalan, jembatan, dan meningkatkan penataan kawasan pemukiman serta penataan sistem dan manajemen transportasi maupun pembangunan di bidang prasarana seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan pengembangan industri kecil dan menengah. Dan telah banyak penghargaan yang diperoleh dalam kurun waktu tersebut. Di antaranya pemerintah Kota Palembang menerima peringkat opini wajar tanpa pengecuali atau WTP. Dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan atas laporan hasil pemeriksaan tahun 2025. WTP ini merupakan ke-15 kali yang diterima oleh Kota Palembang. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa dan para undangan yang berbahagia. Peringatan Hari Jadi ini bukan sekedar mengenang perjalanan sejarah, tetapi juga
menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Kota Palembang yang maju. Berdaya saing dan sejahtera sebagai kota yang lahir dari peradaban besar Sriwijaya Palembang memiliki warisan budaya. Nilai-nilai luhur yang semangat gotong royong yang terus kita jaga dan kita lestarikan. DPRD Kota Palembang terus berkomitmen untuk senantiasa bersinergi dengan pemerintah Kota Palembang. Dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Berbagai program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan hendaknya mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Di usia yang ke-1343 ini, mari kita jadikan Palembang sebagai kota yang semakin maju, modern, nyaman, dan membanggakan tanpa meninggalkan jati diri, serta nilai-nilai budaya yang menjadi identitas kita bersama. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa dan para undangan yang dirahmati Allah. Kita semua terus harus bersinergi di bawah visi misi yang sama, mewujudkan Kota Palembang lebih maju sesuai dengan tema peringatan Hari Jadi Kota Palembang tahun 2029, yaitu Palembang berdaya, berbudaya, dan mendunia. Dirgahayu Kota Palembang. Ratu Dewa itu namanya. Belum pernah ada dalam sejarah. Santun dan amanah perilakunya. Buat Palembang makin tertata, berdaya, dan sejahtera. Pergi nyebrang ke seberang Ulu Satu. Perahu kajang atapnya jerami. Terima kasih Bapak Herman Deru, Sumsel dan Palembang semakin bersinergi. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa dan undangan yang dirahmati Allah. Untuk selanjutnya acara kami kembalikan kepada pembawa acara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama video penayangan yang akan membawa kita melihat lebih dekat transformasi Kota Palembang dari tata kelola pemerintahan yang responsif, melihat pembangunan yang merata, hingga harmonisasi kehidupan kemasyarakatan di Bumi Sujaya. Bapak Ibu, inilah persembahan karya, inovasi, dan komitmen Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. Selamat menyaksikan. Di kota ini, waktu tak pernah benar-benar berhenti. Ia mengalir seperti musik yang setia menyimpan cerita tentang harapan dan tentang mereka yang tak pernah menyerah. Tak semua perjalanan dimulai dengan terang.
Ada luka yang belum sempat sembuh. Ada persoalan yang tertinggal, menunggu untuk diselesaikan. Palembang, kota tertua di Indonesia, kota yang lahir dari air, tumbuh di atas rawa, dan hidup bersama Sungai Musi selama lebih dari 1343 tahun. Sejak zaman kolonial Belanda, genangan air telah menjadi bagian dari wajah kota ini. Karakter tanah rawa, pasang surut sungai, dan hujan tropis menjadikan Palembang memiliki tantangan yang berbeda dari kota lainnya. Waktu terus berjalan, pemimpin datang dan berganti. Namun satu persoalan terus menjadi pekerjaan rumah kota ini. Banjir, genangan, dan persoalan drainase. Dari masa ke masa, Palembang terus berjuang menghadapi air. Banjir bukan hanya soal hujan. Ada saluran yang tertutup, ada sungai yang menyempit, ada sampah yang perlahan menghambat aliran kehidupan kota. Dan ada kebiasaan yang harus kita ubah bersama. Om, kalau sampahnya dibuang ke sini, kaki rumah kami kebanjiran lagi, Om. Banyak uang lah begawe siang malam. Demi kita, demi kota kita. Jangan sampai gara-gara kita, laju sia-sia baik, Om. Perubahan tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang ia hadir dari suara kecil yang mengingatkan kita untuk lebih peduli. Kesadaran lingkungan harus dibangun bersama melalui edukasi, sosialisasi, dan penegakan aturan. Pemerintah Kota Palembang menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2026 sebagai langkah nyata dalam membangun budaya disiplin masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Di balik setiap genangan yang surut, ada kerja keras yang sering tak terlihat. Tim bekerja tanpa mengenal waktu. Pagi, siang, malam, demi memastikan kota ini tetap berjalan. Perang, ia membutuhkan kolaborasi, keberanian mengambil keputusan, dan kerja bersama. Perubahan tak selalu instan, tapi setiap langkah meninggalkan jejak. Sedikit demi sedikit, kota ini bangkit dengan kerja, dengan doa, dan dengan kebersamaan. Berdaya, sejahtera. Palembang tak hanya menyelesaikan masalah hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan. Melalui proyek strategis nasional, PSEL menjadi simbol perubahan. Sampah yang dahulu menjadi persoalan, kini diubah menjadi energi. Di bawah kepemimpinan Ratu Dewa dan Prima Salam, RDPS, paradigma penanganan banjir di Palembang bertransformasi dari sekedar respon darurat menjadi perbaikan struktural berkelanjutan.
Melalui pendekatan yang komunikatif dan responsif, RDPS mengintegrasikan kepemimpinan lapangan yang cekatan dengan evaluasi berbasis kritik masyarakat. Di tengah tantangan, Palembang terus melangkah. Melalui semangat Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera, pemerintah Kota Palembang terus mempercepat pembangunan melalui 5 program prioritas. Palembang Sehat telah berjalan 57,14%. Palembang Cerdas dengan tingkat persentase 28,57%. Palembang Peduli telah terlaksana 62,5%. Palembang Gercep terlaksana dengan tingkat persentase 100%. Palembang Belaga terlaksana 66,66%. Setiap capaian adalah kerjasama. Setiap program adalah bentuk kehadiran pemerintah. Dan setiap pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Palembang. Di mana pada triwulan pertama tahun 2026, total capaian kumulatif telah berhasil menembus angka 63,15%. Kemajuan sebuah kota tercermin dari kualitas manusianya. Dan hari ini, Indeks Pembangunan Manusia Kota Palembang terus menunjukkan kemajuan, mencapai 83,27%. Sebagai refleksi meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan menurun menjadi 9,04%, serta tingkat pengangguran terbuka berada di angka 6,81%, turun 0,71%. Capaian ini tentu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus bekerja lebih baik dalam memberikan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat Kota Palembang. Palembang tetap berjaya dan sukses selalu untuk Kota Palembang. Bukan sekedar program, tetapi upaya menghadirkan pemerintah lebih dekat dengan masyarakat. Palembang bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang masa depan yang sedang diperjuangkan. Dan selama masih ada yang peduli, kota ini akan terus hidup, terus tumbuh, dan terus menjadi rumah bagi kita semua. Ruang publik harus menjadi ruang kebahagiaan masyarakat. Melalui Car Free Day, masyarakat memiliki ruang sehat, ruang olahraga, ruang interaksi, sekaligus ruang penguatan ekonomi rakyat. CFD tidak hanya menghadirkan udara yang lebih bersih, namun juga meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Palembang adalah kota budaya, kota yang hidup tidak hanya di siang hari, namun juga di malam hari. Melalui Car Free Night, pemerintah Kota Palembang menghadirkan ruang publik yang membahagiakan masyarakat, menghidupkan UMKM, mengangkat seni budaya, serta menarik wisatawan. CFN ini mengusung program Palembang Belaga, menghadirkan ruang ekspresi bagi komunitas seniman, pelestarian kriya songket, dan juntutan warisan budaya kesultanan, sekaligus pemberdayaan UMKM kuliner demi meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. ...1343 tahun, Palembang telah melewati banyak hal. Dan seperti air yang terus mengalir, kota ini akan terus bergerak maju. Karena Palembang bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang perjuangan yang tak pernah berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan baik ini saya beserta seluruh keluarga besar Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengucapkan selamat hari jadi yang ke-1343 tahun Kota Palembang. Usia yang sangat panjang,
karena kota Palembang memang kota yang sudah lama dikenal di kawasan termasuk di Asia Tenggara dan di Asia. Harapan dan doa semoga di usia yang semakin dewasa ini kota Palembang dapat terus bergerak maju, makin berkembang, berkelanjutan, dan juga makin indah, makin bersih, makin memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kota Palembang, penggerak pertumbuhan di Sumatera Selatan, dan otomatis memberikan kontribusi untuk pembangunan Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun kota Palembang. Palembang makin berdaya, Palembang makin sejahtera, dan wong kita gelo makin lemah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang berdaya, Palembang sejahtera. Baik, Bapak Ibu hadirin yang boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, seiring waktu yang terus berjalan, kemajuan bukan hanya tentang tingginya sebuah bangunan, tetapi kebersamaan niat dan juga harapan antara pemerintah dan masyarakat yang saling menguatkan. Di tengah denyut pembangunan yang terus menggema, hadir sang pemimpin yang menata, menjaga harmoni, menyatukan asa agar kita melangkah bersama tanpa ragu dan tanpa celah. Selanjutnya, kita dengar bersama sambutan Wali Kota Palembang, Bapak Dr. Andes Haji Ratu Dewi MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota DPR RI, Bapak Yuda Nopanza Utama. Yang kami hormati dan kita banggakan semua, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Hermanderu SHMM, beserta Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Ci Ujang. Yang kita hormati dan kita banggakan, seorang anak muda, anggota DPD RI Republik Indonesia, Ibu Dr. Haja Ratu Teni Leriva MM. Yang kami hormati Ketua BKUW Provinsi Sumatera Selatan sekaligus staf ahli PKK Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Lidiawati Ci Ujang. Yang kita hormati Ketua dan Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Desi Kasnayati Edward. Yang kami hormati Porkominda Provinsi Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir langsung atau yang mewakili. Yang kami hormati para Bupati, Wali Kota se-Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir atau yang mewakili. Pertama, Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji Rahmat Hidayat, MIKOM. Yang kami hormati Wali Kota Prabu Muli, Bapak Haji Arlan. Yang kami hormati Bupati Ogan Komering Ilir, Bapak Haji Mucendi Mahzareki SEMSI. Yang kami hormati Bupati Oku Selatan diwakili oleh Wakil Bupati Bapak Dr. Andes Misnadi MMMSI. Yang kami hormati Wali Kota Pagar Alam diwakili oleh Sekretaris Daerah Bapak Zaili Oktosap Fitri Abidin APMSI. Yang kami hormati Bupati Ogan Ilir diwakili oleh Sekretaris Daerah Bapak Diki Sailendra Esos MSI. Yang kami hormati Bupati Lahat diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Haji Rudi Tamrin SHMM. Yang kami hormati Bupati Oku Timur diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bapak Haji Rayanedi SHMM. Yang kami hormati Bupati Panukal Abab Lematang Ilir Pali diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Insinyur Haji Andri Pajar Wijaya SSI MSI. Yang kami hormati Bupati Ogan Komering Ulu diwakili Asisten Administrasi Umum Bapak Haji Romson Fitri SHMH. Yang kami hormati Bupati Musi Banyu Asin diwakili staf ahli bidang keuangan Bapak Haryadi Karim SE MSI. Yang kami hormati PLT Bupati Muara Enim diwakili oleh staf ahli pemerintahan, hukum dan politik Bapak Juli Jumantan Nuri SE.
Yang kami hormati Bupati Banyuasin diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, Bapak Dr. Andes Haji Ali Sadikin MSI. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Palembang. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Bapak Abdul Rais SM. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, Bapak Insinyur Yulian Effendi MH. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Prabu Muli, Bapak Haji Deni Victoria SH MSI. Juga yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pali, Bapak Firdaus Hasbullah. Yang kami hormati Porkominda Kota Palembang yang berkesempatan hadir langsung atau yang mewakili. Yang kami hormati para wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah Kota Palembang pada masanya. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Palembang. Yang kami hormati staf khusus Gubernur Bidang Pendidikan, Bapak Yuda Pratomo Mahyudin. Yang kami hormati para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, para pimpinan lembaga instansi vertikal BUMN dan BUMD, perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang atau yang mewakili, para pimpinan organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan pimpinan perbankan tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang, para perintis kemerdekaan Indonesia, para pejuang veteran, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, tokoh masyarakat, tokoh agama, baik provinsi maupun Kota Palembang, para Mas Puro sekalian, Bapak Ibu sekalian, para pimpinan partai politik Kota Palembang atau yang mewakili, para Sultan Palembang Darussalam, juga para pimpinan organisasi wanita Kota Palembang, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang yang kami hormati dan kami sayangi, Ketua Ikatri Kota Palembang, Ketua Persid Kacika Kodim Kota Palembang, Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini, Ketua Ikatan Dharma Yukti Karini Pengadilan Agama, Ketua Jala Senastri Lanal, Ketua Dharma Wanita Kanmenak Kota Palembang, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Palembang. Pak Gubernur, sengaja pada hari ini kami undang para ketua paguyupan yang ada di Kota Palembang. Hadir di sini Ketua Paguyupan Tukang Becak Palembang, Ketua Paguyupan Pedagang Kaki Lima Palembang juga hadir, Ketua Paguyupan Tukang Bangunan Palembang, Ketua Paguyupan Pedagang Kelontong Palembang, Ketua Aliansi Paguyupan Angkot Kota Palembang, Ketua Paguyupan Ojek Kota Palembang, Ketua Paguyupan Ojek Online Palembang, Ketua Paguyupan Puja Kusuma Palembang, Ketua Paguyupan Reok Ponorogo Palembang, Ketua Paguyupan Sate Madura Palembang, Ketua Paguyupan Tangkupai Rasa Urang Sunda Palembang, beserta para paguyupan lainnya. Mereka sengaja datang ke saya, sekali-sekali Pak Wali kami ingin hadir hari ulang tahun Palembang, maka hari ini kami undang Pak Gubernur. Para pimpinan asosiasi, koalisi, lembaga swadaya masyarakat juga cukup banyak hadir Pak Gubernur, para budayawan, pimpinan organisasi mahasiswa, pimpinan pusat dan daerah di lembaga swadaya masyarakat, baik pemuda, mahasiswa, pimpinan dan anggota para admin sosial media, pimpinan redaksi, para insan pers, baik cetak maupun elektronik, para pejuang-pejuang pembangunan Kota Palembang juga hadir semua Pak Gubernur, mulai dari para pejabat tinggi Pratama, kepala dinas, kepala badan, para asisten, staf ahli, para camat sekalian, dan di atas adalah para lurah sekalian Pak Gubernur. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, hari ini di ruangan yang mulia ini kita tidak sekedar sedang memperingati sebuah angka 1343 tahun. Bukanlah waktu yang pendek Bapak Ibu sekalian. Angka ini adalah jejak napas, tetesan keringat, dan aliran doa dari generasi ke generasi yang mendiami bumi Sriwijaya. Palembang adalah kota yang cukup tangguh Bapak Ibu sekalian. Kota ini dibangun di atas fondasi keberagaman, dirawat dengan kedamaian, dan dibesarkan oleh semangat pantang menyerah. Sebuah kota tidak akan pernah bisa tegak berdiri hanya karena kekuatan satu orang. Palembang berdiri kokoh karena kita melangkah bersama, saling menopang dan saling menguatkan. Hari ini Bapak Ibu hadirin sekalian, kita berdiri di sini menatap masa depan dengan rasa syukur yang mendalam dan ketenangan jiwa, menyadari bahwa kita adalah pewaris dari peradaban yang agung.
Keberhasilan yang kita rasakan hari ini, ketenangan yang dinikmati warga di sudut-sudut kota, geliat ekonomi yang mulai bangkit pasca dari tantangan global, serta pembangunan yang terus berjalan adalah buah manis dari kolaborasi. Secara khusus, izinkan kami dari lubuk hati yang paling dalam menyampaikan apresiasi dan rasa hormat terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru dan Bapak Ci Ujang. Dukungan pembangunan mulai dari tugu air mancur di bundaran Masjid Agung, perbaikan jalan kota dan jalan provinsi, revitalisasi benteng Kuto Besak, dan bantuan stimulan lainnya yang terus mengalir dari pemerintah provinsi telah menjadi bahan bakar utama bagi jalannya roda pembangunan di Kota Palembang yang kita cintai. Rasa hormat dan terima kasih juga kami persembahkan kepada seluruh jajaran Porkominda Kota Palembang. Sinergi yang sejuk, komunikasi yang tanpa sekat, serta komitmen menjaga keamanan dan ketertiban telah menciptakan suasana kota yang kondusif. Bapak Ibu semua adalah benteng dan perekat yang memastikan bahwa Palembang tetap aman, Palembang tetap damai, dan Palembang tetap harmonis sehingga sampai saat ini Palembang zero konflik terhadap apapun masalahnya. Tepat 1,5 tahun yang lalu, amanah besar diletakkan di pundak kami, Ratu Dewa dan Prima Salam. Kami memulainya bukan dengan janji kosong, melainkan dengan komitmen, peluh, dan kerja keras. Hari ini di usia ke-1343, saya berdiri di hadapan Bapak Ibu semua bukan untuk menceritakan mimpi, melainkan untuk mempertanggungjawabkan kerja nyata kita bersama. Kita bergerak tegak lurus, mengaitkan setiap kebijakan dengan nawacita dan 8 program utama Presiden Astacita. Diselaraskan secara kokoh dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJMD Kota Palembang melalui visi besar Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera. Kita buktikan bahwa kota ini mampu bangkit, melompat dan memimpin. Bukti paling sahih dari kebangkitan ini terpaut pada angka indeks pembangunan manusia Kota Palembang tahun 2026 yang menembus angka spektakuler 83,27%. Ini bukan sekedar angka statistik. Ini adalah representasi dari derajat kesehatan yang membaik, otak-otak anak-anak kita yang semakin cerdas, dan daya beli masyarakat yang semakin menguat. Kita juga telah menerima laporan dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Palembang pada triwulan 1 tahun 2026 naik cukup signifikan menjadi 5,91% dari triwulan sebelumnya 5,14%. Dan hasil ini melampaui capaian tingkat provinsi maupun nasional. Ini menunjukkan keseriusan kita semua untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat iklim investasi, serta meningkatkan aktivitas usaha dan kesejahteraan masyarakat. Bapak, Ibu, hadirin dan sahabat-sahabatku sekalian, 1,5 tahun ini adalah cerita tentang akselerasi. Alhamdulillah syukur, cita-cita yang dahulu kita rangkai bersama, kini perlahan telah menjadi kenyataan. Dan melalui program unggulan Palembang Cerdas, Palembang Peduli, Palembang Sehat, Palembang Gercep, dan Palembang Belaga, kami berupaya menghadirkan pemerintah yang benar-benar hadir di tengah masyarakat, terutama bagi saudara-saudara kita yang selama ini berada di garis terdepan dalam memperjuangkan kehidupannya sehari-hari. Palembang Cerdas membuka jalan bagi anak-anak untuk terus memimpin, untuk terus bermimpi dan meraih masa depan yang lebih baik melalui akses pendidikan yang semakin luas. Palembang Peduli menjadi wujud kasih sayang dan kepedulian kepada warga yang membutuhkan uluran tangan agar tidak ada lagi yang merasa sendiri menghadapi kesulitan. Melalui Palembang Sehat, kami ingin memastikan bahwa kesehatan bukanlah kemewahan, melainkan hak yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengan Palembang Gercep, pelayanan publik hadir lebih cepat, lebih dekat, dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Sementara Palembang Belaga menjadi ikhtiar bersama untuk membangun masyarakat yang berbudaya, berakhlak, dan bangga akan identitas Kota Palembang. Bagi kaum marginal, Bapak Ibu hadirin sekalian, para pekerja harian, para lansia, penyandang disabilitas, anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, dan seluruh warga yang selama ini berjuang dalam keterbatasan, keberhasilan program ini adalah bukti bahwa mereka tidak pernah dilupakan.
Setiap kebijakan yang kami hadirkan berangkat dari harapan sederhana agar setiap warga Palembang dapat hidup lebih layak, lebih sejahtera, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Perjalanan ini tentu belum sempurna Bapak Ibu hadirin sekalian, namun kami percaya ketika pemerintah dan masyarakat berjalan bergandengan tangan, tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk diwujudkan. Semoga setiap manfaat yang telah dirasakan hari ini menjadi penyemangat bagi kita untuk terus membangun Palembang yang lebih maju, lebih manusiawi, dan lebih berkeadilan bagi seluruh warganya. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, hadirin yang kami hormati, semua lompatan ini mustahil terwujud jika wali kota dan wakilnya hanya berjalan sendirian. Keberhasilan 1,5 tahun ini adalah buah dari sinergitas Porkominda Sumatera Selatan maupun Kota Palembang yang luar biasa kompak. Terima kasih kepada Ketua, Pimpinan, dan anggota DPRD Palembang atas kemitraan strategisnya selama ini. Terima kasih kepada Bapak Pangdam 2 Sriwijaya dan Dandim 0418 melalui kerjasama percepatan program Koperasi Merah Putih, pelestarian cagar budaya, serta aksi heroik pembersihan Ampera dan Sungai Musi. Terima kasih kepada Bapak Kapolda dan Kapolrestabes Palembang dengan jajarannya yang membuat lalu lintas di Palembang aman dan dari tindak kriminalitas. Secara khusus, apresiasi tinggi kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Bapak Kajari Kota Palembang atas kerjasama penegakan hukum, pendampingan hukum yang akuntabel, termasuk keberhasilan monumental pengembalian dana hasil penggelapan korupsi pada tanggal 4 Juni 2026 yang kembali disetor kepada kas negara. Terima kasih kepada Bapak Dan Lanut atas kontribusi pengelolaan aset dan pengembangan sekolah rakyat, serta Dan Lanal dan Denpom. Terima kasih juga kepada Korwil Binda Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang, Ketua Pengadilan dan Ketua Pengadilan Agama Sumatera Selatan, Kakan Kemenak Sumatera Selatan dan Kota Palembang, Ketua Pengadilan Negeri Kota Palembang, Kepala Urusan Haji Kota Palembang, dan Pomdam dan institusi lainnya yang terkait lainnya. Apresiasi setinggi-tinggi juga kami sampaikan kepada pihak perbankan, instansi vertikal, sektor swasta, rekan-rekan media massa, ormas, organisasi profesi, dan seluruh mahasiswa yang terus mengawal kami dengan kritik yang cukup membangun. Serta di balik layar pembangunan ini ada peran lembut namun bertenaga dari para serikandi kota, tim penggerak PKK dan PMI yang digerakkan oleh Ibu Wali Kota Palembang, Gerakan Pramuka oleh Ibu Wakil Wali Kota Palembang, serta Dharma Wanita Persatuan oleh Ibu Sekretaris Daerah. Terima kasih banyak atas dedikasi tanpa batas dalam membina keluarga dan sosial kita semua. Dan tak lupa apresiasi terdalam untuk para camat dan lurah yang telah mengeksekusi program anti mager, malas gerak. Terima kasih telah turun langsung ke lapangan, mengetuk pintu-pintu warga, mendengarkan keluhan, dan memberikan solusi tanpa menunda-nunda. Warga Kota Palembang yang saya cintai dan saya banggakan, angka statistik IPM 83,7%, sebuah akumulasi, mulai dari bantuan pusat 424 miliar terkait penanganan banjir, raihan WTP, hingga proyek nasional PISEL adalah bukti autentik bahwa jika kita bersatu, tidak ada tantangan yang terlalu besar, tidak ada rintangan yang tidak bisa kita hancurkan. Hari jadi ke-1343 ini bukanlah garis akhir, ini adalah garis awal untuk berlari lebih cepat. Jangan pernah ada kata lelah untuk Palembang, jangan pernah ada kata menyerah untuk kesejahteraan rakyat. Mari kita rapatkan barisan, buang sekat-sekat perbedaan, dengan semangat Palembang berdaya, Palembang sejahtera. Kita tatap masa depan dengan mata yang berbinar optimis, dengan dada yang penuh keyakinan bahwa hari esok untuk Palembang tercinta akan jauh lebih gemilang, lebih inklusif, dan lebih bermartabat. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kepercayaan tidak dibangun melalui kata-kata, kepercayaan dibangun melalui integritas, kepercayaan dibangun melalui akuntabilitas. Kepercayaan dibangun ketika masyarakat melihat bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan. Hadirin yang kami muliakan, jalan di depan mungkin tidak selalu mulus. Tantangan zaman akan terus datang silih berganti. Namun melihat wajah-wajah optimis di ruangan ini, melihat semangat gotong royong masyarakat kita, tidak ada rasa ragu sedikit pun di hati saya untuk terus melanjutkan pembangunan yang kita cintai ini. Mari kita jalin kembali persatuan, buang semua ego sekat-sekat sektoral,
bersama pemerintah provinsi, Forkominda, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat, mari kita racik masa depan Palembang yang lebih baik dan bermartabat. Sebuah kota yang ramah untuk anak-anak kita, teduh untuk para lansia, dan penuh peluang bagi para pemuda dan mahasiswa. Saya ingin menitipkan satu hal penting di hari jadi Kota Palembang yang ke-1343 kali ini. Jangan pernah biarkan pertemuan kita kali ini berhenti sebagai catatan di foto atau didokumentasikan saja. Mungkin ada poin yang relate dengan kondisi kita saat ini. Mari kita sama-sama saling menguatkan dan mengingatkan ketika pulang dari sini. Karena perubahan datang bukan dari apa yang kita tahu, tapi apa yang kita telah lakukan untuk Kota Palembang yang tercinta ini. Bapak Ibu, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, hadirin yang kami hormati, di penghujung sambutan ini, ada satu harapan tulus yang ingin kami titipkan di hati kita bersama. Mari sejenak kita luangkan waktu dalam keheningan dan kedamaian untuk menyelipkan nama Wakil Wali Kota Palembang, Bapak Prima Salam, dan doa-doa terbaiknya. Mari kita doakan agar beliau senantiasa diberikan limpahan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin untuk segera pulih. Semoga ketulusan doa kita semua yang hadir di sini dapat menjadi energi positif menguatkan beliau dan keluarga. Sebagai penutup, izinkan kami berpantun, Pak Gubernur. Perahu bidar mudik ke hulu, mengayu tenang di Sungai Musi. 1343 tahun Palembang berlalu, mari bersama raih prestasi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah sekali ke Bapak Ibu Wali Kota Palembang, Bapak Dr. Andes Haji Ratu Dewa MSI. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Sumatera Selatan terus melangkah maju sebagai epicentrum kemajuan di Pulau Sumatera. Bumi Sujaya senantiasa bertransformasi memadukan kekayaan warisan budaya dengan derap langkah pembangunan yang modern. Dan berikut ini, mari kita saksikan bersama kilas balik dedikasi, kerja keras, dan berbagai pencapaian pembangunan di Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Genap 8 dekade menapakkan jejak sejarah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tanah yang diberkati dengan kelimpahan sumber daya alam. Kekayaan ini pun mewujud nyata melalui peran Sumatera Selatan sebagai salah satu pilar lumbung pangan nasional. Bumi Sriwijaya bahkan terus membuktikan eksistensinya dalam menjaga ketahanan negeri melalui produktivitas komoditas unggulan yang terintegrasi dengan kearifan lokal. Lebih dari sekedar kekayaan material, identitas Sumatera Selatan terpancar kuat melalui kemegahan warisan kebudayaan yang luhur, mencerminkan semangat harmonisasi antara kemajuan zaman dan pelestarian akar budaya yang tak lekang oleh waktu. Selaras dengan hal tersebut, logo peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan yang ke-80 hadir sebagai manifestasi visual dari semangat Sumsel Tangguh, Maju, Lebih Cepat yang memadukan akar tradisi dengan visi masa depan. Simbolisme identitas Sumatera Selatan terpancar kuat melalui perpaduan harmonis antara kekayaan budaya dan potensi alamnya. Tanjak hadir sebagai lambang kewibawaan serta kehormatan yang berakar pada budaya Melayu, berdampingan dengan keagungan motif songket yang jalinan benang emasnya mencerminkan ketangguhan masyarakat dalam menjaga persatuan serta nilai-nilai luhur. Sebagai fondasi kehidupan, Rumah Limas berdiri sebagai simbol warisan arsitektur dan keramatamahan, sementara aliran sungai menggambarkan dinamika pembangunan yang terus mengalir tanpa henti. Visi masa depan diwakili oleh sosok burung yang membawa semangat untuk terbang lebih tinggi dan maju lebih cepat, ditopang oleh kemakmuran dari bulir padi sebagai simbol ketahanan pangan. Secara keseluruhan, perpaduan elemen tradisi dan alam ini mencerminkan Sumatera Selatan sebagai provinsi yang berakar kuat pada nilai masa lalu, namun tetap dinamis dan bervisi luas untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sumatera Selatan tidak hanya bergerak, tetapi melaju lebih cepat untuk memastikan kemajuan
kemajuan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Akselerasi ini dibuktikan melalui capaian strategis dan indikator kesejahteraan Sumatera Selatan tahun 2025 yang berhasil melampaui target. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi mencapai angka 5,35%, menunjukkan tren positif dalam aktivitas ekonomi daerah. PDRU per kapita atas dasar harga berlaku atau ADHB meningkat signifikan menjadi 81,50 juta rupiah. Angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 9,85%. Capaian ini menjadi tonggak sejarah baru karena untuk pertama kalinya Sumatera Selatan menyentuh angka 1 digit. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM terus meningkat dengan capaian sebesar 74,76 poin. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT berhasil ditekan hingga ke level 3,59%. Gini rasio menurun menjadi 0,298, mencerminkan tingkat ketimpangan yang semakin rendah di masyarakat. Indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH tetap terjaga dengan baik pada angka 75,15. Semua pencapaian ini tidak datang begitu saja, melainkan ditopang oleh 7 misi pembangunan daerah yang saling berkesinambungan sebagai arah besar menuju visi Sumsel maju terus untuk semua yang menekankan pada penguatan SDM berkualitas, transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal berkelanjutan, ketahanan pangan, energi dan air, infrastruktur terintegrasi dan ramah lingkungan, penurunan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha serta perlindungan sosial, tata kelola pemerintahan yang baik menuju pelayanan publik berkualitas, serta mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya berlandaskan kearifan lokal. Sebagai langkah konkret, berbagai program strategis terus dijalankan, mulai dari pembangunan New Palembang Port Tanjung Carat yang telah memasuki fase fundamental, legalitas lahan diselesaikan, dokumen teknis dimatangkan, hingga terbentuknya konsorsium badan usaha pelabuhan sebagai fondasi konektivitas logistik menjadi gerbang ekonomi regional. Program Sumsel Berkat, berobat pakai KTP, hadir menjamin akses kesehatan masyarakat dengan mudah. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan memperkuat peran Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional, pendidikan berkeadilan melalui pengembangan sekolah rakyat bagi seluruh lapisan masyarakat, infrastruktur tuntas merata, memastikan perbaikan dan pembangunan jalan. Bahkan sebagai wujud nyatanya, Gubernur Herman Deru telah meresmikan puluhan jembatan penghubung untuk mempermudah moda transportasi menjangkau seluruh wilayah. Melalui Sumsel Interkoneksi, desa berlistrik mendekati 100% dan konektivitas digital terus diperkuat hingga ke pelosok daerah. 100.000 Sultan Muda telah melahirkan 9.524 wirausaha muda di berbagai sektor usaha, membentuk generasi muda yang produktif dan berdaya saing. Sumsel religius, toleransi dan berbudaya untuk kehidupan masyarakat yang harmonis. Melalui Sumsel Wonderful 2030 telah diluncurkan health tourism, sebuah terobosan yang mengintegrasikan layanan kesehatan unggulan dengan sektor pariwisata. Komitmen program Sumsel berintegritas dan melayani terus diwujudkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang bersih, cepat, transparan, dan responsif. Program kesejahteraan serta kesehatan perempuan dan anak menjadi fondasi pembangunan generasi yang sehat, berkualitas, dan inklusif. Program revitalisasi pasar tradisional memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus menjadi motor penggerak UMKM. Penerapan SPB di angka 3,13 yang menandakan transformasi digital yang semakin progresif. Berbagai capaian ini mendapat pengakuan nasional melalui berbagai penghargaan, mulai dari Provinsi Terinovatif Nasional atau IGA 2025, terbaik penurunan stunting, TP2DD terbaik Sumatera, Provinsi Besar terbaik ketiga kategori Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan terbaik 2025, terbaik 4 penghargaan pembangunan daerah 2025, penghargaan swasembada pangan dari Presiden Republik Indonesia, hingga UHC Award 2026 kategori Pratama. Namun, capaian ini bukanlah akhir, melainkan pijakan penting yang merumuskan arah pembangunan ke depan. Memasuki tahun 2027, pembangunan Sumatera Selatan diarahkan pada tema percepatan pertumbuhan dan pemerataan melalui penguatan SDM unggul, kemudahan investasi dan industrialisasi, serta didukung infrastruktur yang handal. Tema pembangunan ini dijabarkan dalam 7 prioritas daerah yang sejalan dengan 7 misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Sebagai ukuran keberhasilan pembangunan ke depan, ditetapkan sasaran makro tahun 2027, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 hingga 7,2%, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,45 hingga 3,54%, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,26
menjadi 0,298 hingga 0,305. Indeks modal manusia meningkat menjadi 0,56 hingga 0,57. Melalui keberpihakan kepada rakyat serta kolaborasi harmonis antara Pemkab Sumsel, DPRD Sumsel, Forkopimda, Bupati Wali Kota, dan seluruh lapisan masyarakat yang dibarengi komitmen kepemimpinan yang konsisten, Sumatera Selatan akan terus bergerak maju, lebih kuat, lebih adil, dan berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Sumatera Selatan ke-80 tahun. Baik, beri kita tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Setiap tanah punya cerita, setiap daerah menyimpan asa dan setiap mimpi tentang kemajuan membutuhkan pemimpin yang bijaksana. Sumatera Selatan yang kita cintai tak hanya elok akan rupa, namun juga kaya dalam karya, tumbuh dan berkembang berkat doa, kerja dan sinergi bersama. Kini marilah kita dengar bersama sambutan Gubernur Sumatera Selatan yang terhormat Bapak Dr. Haji Herman Deru. Disilakan kita beri tepuk tangan yang meriah. Sungai Musi airnya tenang. Jembatan megah membelah kota. Selamat hari ulang tahun Kota Palembang bersama melangkah menuju masa depan yang nyata. Ini bukan AI yang ngarang asli. Dari Pak Ali Supri tadi dijawabnya ini. Tujikun AI dah apa-apa Pak Ali. AI itu ternyata ciptaan orang Palembang. Aku baru tahu tadi pagi kamu beritanya. Aku baca artikel sampai selesai. Oh wajar. Kita heboh AI sedunia. Rupanya ciptaan orang kita dewek. Ai kan lo. Ai kau ni. Ai kau ni. Rupanya. Ai Pak Wali ni. Ai ketua ni. Ulang tahun ni nak gembira, jangan cak tertekan terus, cak buntu sepanjangan ni. Yang terhormat, DPR RI, noleh, Pak Ali Subri, ya tak? Yang terhormat, Jenderal TNI, Junaidi, Korsahli, Kodam 2 Sriwijaya, beliau noleh. Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Haji Syujang, tolehnya. Giliran ketua Ikatri tak berani noleh. Ali Subri tadi kata, hai banyak dosa kau ni juga pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anggota DPR Republik Indonesia, Ananda Yuda. Anggota DPD MPR RI, Ananda Ratu Tenile Rifah. Aku tuh menegaskan bahwa aku tuh tua yang DPR Ananda, DPD Ananda. Cuman ketua DPRD Kakanda gitu. Yang kita hormati, kita cintai Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Ma itu nah, kawannya aku kemana-mana. Dekat dulu Pak, janji jangan. Giliran kamu datang gak lo. Firdaus Hasbullah, Muhendi. Siapa lagi tadi? Denny Victoria, datang gak lo. Jainal izin, anaknya wisuda kan. Forkompimda Sumatera Selatan. Hadir dari Kodam 2 Sriwijaya. Brigadir Jenderal TNI Junaidi, sahabat saya, koordinator staf ahli Kodam 2, wakili Kapolda, dan Lanal, dan Lanut lagi transisi. Yang lama sudah pergi, yang baru belum datang. Juga dari unsur Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Selatan yang hadir,
para pimpinan organisasi dan instansi di tingkat provinsi, Ketua Dharma Wanita yang hadir langsung ini, Ketua BKOW, nah sekaligus mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Lydia. Tepuk tangan dulu untuk Bu Lydia. Yang kita hormati para pejabat provinsi Sumatera Selatan yang hadir. Tadi terinfo ada pimpinan DPRD juga hadir di sini. Tapi mungkin ada kegiatan ya. Yang kita hormati Wali Kota kesayangan, Wali Kota Palembang, Bapak Haji Ratu Dewa. Serta Wakil Wali Kota, kita doakan beliau cepat sembuh dan pulih, bisa menjalankan tugas kembali seperti biasa. Pimpinan DPRD, Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kota Palembang, Forkompinda yang lengkap hadir. Untuk semua ini tepuk tangan saya minta. Pak Sekda, Asisten 1, Asisten 2, Asisten 3, staf ahli, para kepala UPD yang hadir di sini di tingkat kota. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang, Ketua GOW ya kalau Kota Palembang, Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, Ibu Dandim ya, juga Ketua Adiaksa Dharma Karini, Ibu Kajari, Ketua Dharma Wanita, Ketua Dharma Wanita Kota Palembang, Ketua Dharma Yukti Karini dari berbagai unsur pengadilan, Tuan Rumah Ketua Ikatri, tepuk tangan dulu untuk Tuan Rumah dan anggotanya. Mana Bu anggotanya Bu duduknya? Oh, tegak dulu ibu-ibu ini supaya dijingok yang ibu-ibu hadir bersama bapak-bapak sekalian. Menegaskan bahwa bapak-bapak boleh jalan keluar tapi di rumah ada tuan rumah. Ketua organisasi tingkat kota, ketua partai politik, para juriat dari kesultanan, paguyuban-paguyuban, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang tidak mungkin dapat saya sebut satu persatu. Ketua-ketua organisasi-organisasi wanita lainnya. Kalau yang abang ini apa? OPD ya? OPD abang. Oh DWP ya. Istri dari pejabat kota ya. Aku tadi diinjok itu. Sarung jak Pak Wali. Lama tadi. Nak ngejo kemasangnya. Mak mana masangnya? Belum memang tidak dijahit apa itu Bu. Cak kemben itu. Mak mana sarung guna kenya. Emaknya Ratu lagi tak kantik juga anak. Nah juga pakai yang lama bela. Hadir di sini ketua-ketua paguyuban. Tadi ada tukang becak, ada ojek, ada apa Pak Wali reok. Iya ada buruh bangunan, puja suma, lengkap oi. Mohon maaf kalau tidak lengkap ya disebut. Pak Camat, mana Pak Camat tadi? Pak Camat mana? Oh, luar biasa itu. Gercep. Aku tuh meloi kalau kamu tuh. Hari ini dipuji Pak Wali. Pak Wali marah-marah di medsos ke kamu tuh tahu juga. Lurah dan Pak Lurah dan Bu Lurah di pojok. Luar biasa. Ada tamu-tamu kehormatan kita. Para bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan hadir langsung untuk mewakili. Ada Pak Arlan. Wah, ini wali kota paling populer se-ASEAN. Ada Pak Muhendi yang hadir langsung ya.
Yang lain mewakili sebagai utusan langsung dari Bupati Wali Kota. Biasanya ada dari provinsi tetangga juga hadir di sini. Yang di sini mohon maaf Pak, ini yang seragamnya PDI. Oh PDU, BPN ya, yang pindahan dari Banyuasin ya. Oh selamat datang, ini urusan agraria baru ini. Pindahan dari Banyuasin. Aku pikir cak polisi India tadi po anunya. PDU-nya mirip kan? Naik Jeep Willys zaman dulu filmnya kan. Apa yang belum disebut nih? Tokoh-tokoh, tokoh-tokoh ketua organisasi, Perwari dan lain sebagainya. Petran, PWRI, Mas Puro, Masya Allah, doanya. Alhamdulillah, Ustadz Kemal ada. Para pimpinan dari media-media, baik media online, televisi, media cetak, para influencer. Mohon maaf jika tidak saya sebut nama dan jabatan yang tokoh-tokoh. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian tercatat sebagai orang yang sangat saya kasihi. Alhamdulillah, hari ini 1343 usia Kota Palembang. Pertama kehadiran kita di sini karena kita merasa memiliki terhadap kota ini. Handar beni kita tinggi. Sehingga kita hadir ke sini memberikan doa terbaik. Agar Kota Palembang sebagai ibu kota provinsi selalu berkembang. Selalu menjadi contoh bagi kota-kota lain di seluruh penjuru Indonesia ini. Pertanggungjawaban kita sebagai kota tertua ini tentu menjadi lebih besar karena kita harus tetap menjadi role model bagi setiap pembangunan dan dampak pembangunan. Dari angka statistik yang ditunjukkan tadi, saya bertepuk tangan keras ketika disampaikan wali kota, kota ini menduduki peringkat atau kategori tinggi sekali untuk indeks pembangunan manusia 83,27. Ini capaian yang luar biasa karena ini adalah kumulasi dari aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek ekonomi. Muncullah angka Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Saya mengapresiasi ini semua. Karena angka-angka yang disuguhkan dari angka statistik kota ini sangat berpengaruh terhadap angka-angka provinsi. Sebab Kota Palembang adalah satu wilayah yang bukan hanya sekedar epicentrum bagi setiap pertumbuhan di provinsi ini. Tapi pengaruhnya disebabkan penduduk yang 20% dari jumlah penduduk provinsi. Sehingga Pak Wali dan jajaran juga DPRD Kabupaten Kota Palembang teruslah bersemangat dalam fluktuasi ekonomi baik yang dipengaruhi oleh global. Aku sampai ngomong sama Iva, sama Mbak Ratu. Kalau anak kau lanang kunjuk nama Hormuz juga kagak. Iya, itu gonjang ganjing kapal kita, ekonomi kita menghadapi ombak.
badai gara-gara Selat Siko itu. Ngapa dak Selat Sundo bae jiku yang bergonian nih. Ini The Hormuz. Aku ngomong cucung aku kalau lanang tunjuk nama The Hormuz. Ternyata hasil USG-nya betina. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih ketangguhan yang dimaksud Pak Wali tadi? Yang kita harapkan. Tangguh rasa memiliki, ini yang kita ajak sama-sama. Aku ngibarat ke kapal yang lagi ngadepi ombak besar ini. Idak berejo neboi kapal bela jadilah gitu. Kita sama-sama jago kestabilan ini. Bersatu padu. Tidak saling julak ke karena kapal memang lagi menghadapi ombak yang begitu kuat dikarenakan pengaruh ekonomi global. Tidak ada masalah, tidak ada ombak yang tidak berhenti. Mesti ada perlambatannya dan pada akhirnya akan menjadi tenang. Jengoan sekarang, dolar lah turun. Cuman kita ekspresinya biasa baik karena kita tidak punya banyak. Ya tidak nak naik turun tidak pula terasa. Yang penting barang di lapangan tetap tersedia dan harganya stabil. Nah, ini kita berharap dengan kestabilan ekonomi ini, moneter membaik, pajak berpengaruh juga kepada fiskal kita di daerah ini menjadi membaik juga. Kalau dulu ada PP apa Perpres 33 tuh Pak? Perpres 33. Artinya kalau dewan lah biasa efisien. Nah sekarang eksekutif juga ngadepi efisiensi ini juga diuji. Untuk mana low cost dengan biaya rendah. Tapi ledakannya tinggi. Nah ini yang dibutuhkan kebersamaan. Tidak bangun yang berlebihan. Uang maklum kalau kondisi keuangan. Yang masih belum memadai. Tapi minimal kita pacak melihara yang ada. Ini yang kunci. Kemarin aku dikejar ke Pak Gubernur ngomong 90% jalan mulus. Woi, rentak. Yang gara-gara ALS. Aku udah ngomong mulus, aku mantap. Beda mulus dengan mantap tuh dalam bahasa PU. Kalau mantap itu istilahnya tidak rusak tapi jadilah. Kalau mulus itu berdecit. Tak katik lobang itu mulus. Nah itu kadang-kadang bahasa ini juga galak jadi masalah. Tapi inilah tantangan kita untuk terus selalu ingin menjelaskan dengan benar. Tapi kalau lagi menjelaskan banyu jangan lagi umup. Kita menjelaskan nunggu banyu dingin dikit baru kita jelaskan. Pakai ilmu padli lah. Jadi jangan pas gluduk kita melok jelaskan. Tapi saat datar baru kita jelaskan. Dan kekompakan ini Pak Wali, Ketua DPRD, para pimpinan dan anggota, menjadi modal utama kita. Apa ini? Trust. Kepercayaan masyarakat. Ini yang harus terjaga. Mana masyarakat ini percaya. Maka pilih antara dunia maya dan dunia nyata. Kita ini kadang-kadang baper, nengok di dunia maya. Kadang-kadang tak katik bagusnya juga. Tak katik bagusnya lagi. Kalau di dunia maya kadang-kadang. Tapi kita turun ke dunia nyata, kita jingat. Tidak seperti itu nian. Maka apa jawabannya? Kita memang harus mengkolaborasikan kerja administrasi dan kerja lapangan.
Kita jalan, kita lihat sebuah kenyataan agar kita tidak merasa seperti sia-sia. Kan ada kita kadang merasa kecewa, itu ya aku lanianan. Tapi ternyata dihujat ini. Itu resiko. Jadi pejabat, amun tidak berani dikritik, agak repot sekarang ini. Jadi memang harus kita siap untuk dikritik dan tentu kita akan ambil kritik itu menjadi kritik yang konstruktif. Tidak boleh baper lah. Tidak boleh baper. Jangan emosian posisi sekarang ini. Kita tidak tahu emosian. Ada yang ngerekam, tiba-tiba muncul di sana sini, komentar mak mana. Ini tantangan, kita tidak pacak membendung itu. Emang bisa kita membendung itu dalam situasi kemajuan IT seperti sekarang? Tidak bisa. Maka keseimbangannya, kinerja kita yang juga kita blow up. Apa yang nak kita sampaikan juga, namanya speak up. Tidak boleh dia. Momentum kita menjawabnya yang perlu disesuaikan. Nah, kehadiran kita di sini mengapresiasi Pak Wali, seluruh tamu ini, termasuk aku, Pak Wagub, mengapresiasi kinerja Kota Palembang. Aku tahu Pak Wali turun ke gorong-gorong, ke sungai-sungai, kadang-kadang hitam warna sungai itu. Aku tahu itu memang ilmu kalau buntu Pak Wali. Kalau berduit tinggal alat baik kan. Maksudnya kalau kita kondisi keuangan itu alat. Ku tanya tadi eskavator ini berapa iko yang ngapung itu, yang swam. Ternyata cuma 5 iko. Sungai Palembang ini dari 700 zaman waktu baru lahir kota ini dulu, jumlah sungai itu 700. Sekarang tinggal 100 berapa Pak Sekda? 114. Maka dibutuhkan alat-alat itu. Jadi kita jingok ini, kalau keuangan kita memadai, karena ekonomi sudah mulai agak membaik ini, keuangan provinsi longgar, kita beli Pak Wali eskavator. PSL ini, tenaga listrik dari sampah nih. Pak Wali kemarin tuh nak ngadep ke kantor, juga tidak usah, aku yang datang ke Tasik. Aku pikir nak nganter ke undangan baik. Rupanya Pak Gub, PSL tuh nak resmi ke jalannya kecil nian. Oh, ngejo ke juga ini nih kalau. Insya Allah Pak Wali ya, itu kakek tinggal berunding Pak Wagub baik, mana itunya. Yang jalan itu di arah Keramasan. Ini bukan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampahnya itu baik, bukan. Tapi kita akan disorot dunia. Ini pertama kali di Indonesia. PSL ini. Mak mano wong dari negara lain pacak percaya dengan kita. Banyak wilayah lain yang punya deposit sampah itu yang belum terkelola. Tapi ngapa dia nak ke Palembang? Tentu ini karena layanan pemerintahan yang baik. Sehingga investasi mau masuk. Nah inilah yang selalu aku omong ke ini, bukan sekedar umurnya tua, tapi Kota Palembang ini selalu akan memberikan contoh terbaik kepada seluruh mitra-mitra yang ada di Sumatera Selatan, juga para calon-calon investor yang akan datang. Saya pikir itu saja. Terima kasih atas kekompakan yang terus terbangun. Da katik guno, duit banyak, da katik guno anggaran besar. Kalau kita tidak kompak, tidak ada guna. Maka eksekutif, legislatif, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, kita bersatu.
kita bisa bikin kapal ini nyaman dalam terpaan ombak. Ini sudah sebuah kontribusi dari kita semua. Dan kita jangan lupa mensyukuri bahwa kota Palembang ini meskipun heterogen, meskipun multiprofesi, kita tetap kompak. Kita dengan ukuran provinsi zero konflik. Nah, ini yang aku ucapkan terima kasih juga kepada seluruh Porkompinda provinsi, juga BIN, dan juga Porkompinda kota, kabupaten se-Sumatera Selatan. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk kota Palembang. Mudah-mudahan Palembang selalu berjaya dan berdaya bahagia masyarakatnya. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Pagi hari membeli kemplang. Dimakan bersama keluarga tersayang. Dirgahayu Kota Palembang, masyarakat sejahtera pembangunan gemilang. Dari orang sekali Gubernur Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak Dr. Haji Hermandir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon doa dan ridhonya agar rangkaian acara kita hari ini membawa berkah, kemaslahatan dan juga kebaikan bagi kita bersama, masyarakat dan bangsa. Doa akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Muflihul Hasan SAG MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa bersama. Mohon izin, kami akan memandu doa dengan agama Islam. Bagi yang beragama lain, mohon untuk menyesuaikan dengan agama dan kepercayaannya. Bapak Ibu, sebelumnya mari kita membaca suratul Fatihah sebagai wasilah doa terhadap almarhum Haji Agusci, orang tua Ketua DPRD Sumsel Bapak Andi Danialdi, dan juga untuk kesembuhan Bapak Prima Salam, Wakil Wali Kota Palembang. Ala hadiniyah wa niyatin solihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Allah, segala puji milikmu ya Rabbana, Tuhan semesta alam. Engkaulah yang mengalirkan sungai Musi sepanjang zaman, menjadi saksi ukiran sejarah, kejayaan dan peradaban. Engkaulah yang menumbuhkan tanah yang kami cintai ini, Palembang Darussalam, bumi yang penuh berkah dan kemuliaan. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, pada hari yang berbahagia ini, saat Kota Palembang memperingati usia yang ke-1343 tahun, izinkan kami menengadahkan kedua tangan dan menundukkan hati, bermohon pinta,
berharap doa keharibaanmu ya ilahi. Ya Allah, Palembang adalah lembar sejarah yang Engkau bentangkan, tempat para ulama menanamkan hikmah dan tuntunan, tempat para pemimpin menorehkan pengabdian, dan tempat masyarakat hidup dan menyemai tali persaudaraan. Maka jadikanlah kota kami ini laksana taman yang menyejukkan, yang menumbuhkan ilmu, iman, dan kebajikan. Jadikan setiap langkah pembangunan ini sebagai ibadah, setiap kebijakan sebagai maslahah, dan setiap pengabdian sebagai jalan menuju ridhomu yang penuh berkah. Ya Allah, ya Azizu, ya Qawi, sebagaimana jembatanmu Ampera membentang menghubungkan tepian Sungai Musi, maka satukan hati seluruh warga Palembang dalam ukhuwah dan harmoni. Jauhkan kami dari perpecahan, permusuhan, dan rasa benci. Tanamkan dalam jiwa kami semangat gotong royong, peduli, dan penuh toleransi. Ya Allah, ya Rabbi, limpahkan kesehatan kepada para pemimpin kami. Karuniakan kebijaksanaan dalam langkah yang dilalui. Bimbing mereka agar tak salah arah dalam mengemban amanah, adil dalam memimpin, dan tulus dalam melayani. Ya Allah, ya Allahu, ya Kudusu, ya Salam, anugerahkan kemajuan yang membawa keberkahan, kemakmuran yang menghadirkan kesejahteraan, keamanan yang menumbuhkan ketentraman, dan pendidikan yang melahirkan generasi unggul serta berakhlak mulia di masa depan. Ya Allahu, ya Rahmanu, ya Rahim, jika ada kesalahan yang kami lakukan, kami mohon beri kami ampunan. Jika ada kekurangan dalam ikhtiar kami, sempurnakan dengan hikmahmu yang maha tinggi. Jika ada cita-cita yang belum tercapai, mudahkanlah ya Rabbana, mudahkan jalannya agar kami mudah untuk melaluinya. Ya Allah, di usia ke-1343 tahun ini, jadikanlah kota Palembang yang kami cintai sebagai kota yang maju, sejahtera, berakhlak, beriman, dan berbudaya, serta senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang-Mu. Wahai Rabbana, Zat yang maha bijaksana. Ya Allah, duhai Tuhan Sang Penerima Pinta, kabulkan permohonan kami ya Rabb. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami melabuhkan doa dan harapan. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih dan semoga doa yang kita panjatkan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama penutupan rapat paripurna istimewa DPRD Kota Palembang oleh Ketua DPRD Kota Palembang. Disilakan. Hadirin beserta rapat paripurna istimewa dan para undangan yang kami hormati. Dengan telah selesai seluruh rangkaian acara rapat paripurna istimewa ini, maka selesai sudah rapat paripurna ini. Sebelum rapat paripurna ini ditutup, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undang yang hadir pada rapat paripurna istimewa ini. Jembatan Ampera berdiri megah, Sungai Musi mengalir indah. Selamat ulang tahun Palembang tercinta, maju kotanya, bahagia rakyatnya. Dari Rusia ke Singapura, tiba di Mekah membeli kurma. Panjang usia kota Palembang jaya,
banyak berkah bagi warganya. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, maka rapat paripurna istimewa ini DPRD Kota Palembang dalam rangka Hari Jadi Kota Palembang ke-1343 dan peringatan yang ke-55 tahun 2026 kami nyatakan resmi ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyanyikan bersama lagu Bagi Mendengi. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Bagimu Negeri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara rapat paripurna istimewa DPRD Kota Palembang dalam rangka peringatan ke-55 Hari Jadi Kota Palembang ke-1343 tahun 2026 pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dan mensukseskan acara kita pada hari ini. Semoga momentum Hari Jadi ini menjadi refleksi dan motivasi bagi kita semua untuk terus bersinergi, berkarya, dan membawa Kota Palembang semakin maju, bermartabat, berdaya, dan sejahtera. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Dan tentunya berikut ini sebagai wujud syukur dan juga ucapan rasa bahagia kita di Hari Jadi Kota Palembang, kita akan ikuti bersama untuk sesi pemotongan tumpeng. Kami persilakan persiapan. Dan saya mohon berkenan untuk dapat hadir ke depan Gubernur beserta Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Wali Kota Palembang, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah Kota Palembang, dan Sekretaris Dewan. Kami persilakan. Bapak Ibu hadirin kemarin, pemotongan tumpeng akan dilakukan oleh Wali Kota Palembang yang nanti akan memberikan potongan tumpeng kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Ketua DPRD beserta pimpinan DPRD. Kami silakan Bapak Dr. Nes Haji Ratu Dewa untuk dapat memotong tumpeng. Kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu.
Potongan kedua akan diberikan kepada Wakil Gubernur Sumatera Selatan oleh Wali Kota Palembang. Ada Wakil Gubernur Bapak Hadi Ciujang. Dan selanjutnya potongan ketiga akan diberikan kepada Ketua DPRD tetap Pak Wali. Mohon itu. Baik. Ada sesi foto yang pertama. Mohon berkenan tetap di tempat. Setelah ini akan kita lanjut dengan sesi foto yang kedua. Untuk sesi foto yang kedua kami mengundang anggota DPR RI, anggota DPD RI untuk foto dan juga unsur Prokopimda Provinsi dan Kota Palembang. Kami persilakan beserta istri kami mengundang untuk foto bersama. Kami persilakan. Sekali lagi kami mengundang anggota DPR RI sudah hadir, anggota DPD RI, Forkopimda Provinsi